Nabi SAW melihat ternyata mayoritas sahabat berharap keluar. Maka beliau pun pulang ke rumahnya dan sebelum pulang beliau menyampaikan, saya telah bermimpi. Saya melihat 3 hal dalam mimpi saya. Yang pertama saya melihat ada retakan di pedang saya. Yang kedua saya melihat ada sapi yang disembelih. Dan yang ketiga saya melihat saya masuk dalam sebuah benteng yang kokoh. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apa takwil mimpi anda itu? Kata Nabi SAW, kalau pedang yang retak itu berarti ada sahabatku yang terbunuh. Kalau sapi yang disembelih itu berarti ada keluargaku yang terbunuh. Dan benteng yang kuat adalah kota Madinah. Lalu Nabi SAW pulang ke rumahnya lalu pakai baju perang. Nah sementara Nabi SAW pakai baju perang dan mempersiapkan, beberapa sahabat mengatakan, sepertinya Rasulullah SAW ini lebih cenderung kalau kita bertahan dalam benteng. Tadi kita terlalu desak beliau agar kita mendesak agar kita keluar, agar kita keluar, gitu ya. Anda mau tetap bertahan di Madinah silahkan. Nah di sini Nabi SAW ucapkan kata-kata yang luar biasa. Harus jadi prinsip bagi semua muslim. Semua kisah yang panjang lebar tadi saya sampaikan itu sebenarnya untuk menyampaikan poin ini. Kata Nabi SAW, tidak pantas bagi seorang Nabi, kalau kita seorang mukmin, memakai baju perangnya, kemudian membuka kembali, sementara belum ditentukan oleh Allah dia menang atau dia kalah. Sudah selesai, saya sudah pakai baju perang. Gak pantas, gak layak orang buka lagi baju perangnya. Sudah tawakal kepada Allah. Berperang, mau menang mau kalah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita ikhtiar, seperti itulah. Nah, ternyata betul, di awal peperangan muslimin menang, di pertengahan peperangan itu muslimin sempat kalah, kemudian di akhir peperangan di Hamrat Asad masih di satu rangkaian dengan Uhud, perang Uhud itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Ini contoh bertawakal. Kemudian juga dalam firman Allah yang lain ada juga disebutkan tawakal ya. Kalau tadi yang surah yang kita bacakan surah Al-Imran ayat 159 itu, kalau kalian berazam maka bertawakal kepada Allah, Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Selanjutnya surah Al-Maidah surah nomor 5 ayat 23 Allah berfirman, qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihim adkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ini cerita tentang 2 pengikut Nabi Musa alaihissalam yang beriman. Waktu itu sempat Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menyerang Palestina agar masuk ke wilayah itu. Tetapi mayoritas orang Bani Israel tidak mau masuk. Ada 2 orang dari pengikut Nabi Musa yang beriman. Dan berkatalah 2 orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari keimanan. Dan berkatalah 2 orang yang takut kepada Allah SWT yang telah diberikan nikmat. Dan salah satunya berkata, masuklah, seranglah pintu gerbang kota itu. Kalau kalian masuk menyerangnya, maka kalian akan menang. Karena ini sudah janji Allah kepada nabinya Musa alaihi wassalatu wassalam. Maka dan bertawakallah kepada Allah kalau kalian benar-benar beriman. Ya, kalau itu kebenaran, tidak usah khawatir. Masuk serang saja. Sebagaimana perintah Allah dan Rasul. Kemudian dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26, ayat 217 Allah mengatakan, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Dan selalulah bertawakal kepada zat yang maha mulia dan maha pengasih. Serta juga surah Al-Anfal surah nomor 8 ayat 49 Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim." Siapa yang bertawakal kepada Allah menyerahkan hasil dari upaya dan pekerjaan dia, maka Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Tentu masih ada ayat-ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah tawakal. Ini sebagian daripada ayat Al-Quran yang bicara tentang masalah tawakal. Nah teman-teman, supaya kita semangat untuk mengerjakan satu perintah agama, maka kita disarankan agar selalu mencari tahu tentang keutamaan amal itu. Jadi kata kuncinya, kalau kita ingin rajin beribadah, mengerjakan ibadah apapun, mau wajib ataupun sunnah, maka saran para ulama adalah mencari tahu janji Allah di situ. Bahasa ceramahnya fadilahnya. Tidak akan pernah ada satu perintah amal kebaikan dalam Islam kecuali pasti ada keutamaannya. Ada yang Anda dapatkan. Dan kita punya hak dalam syariat kata ulama untuk menanyakan. Kalau saya sholat diberikan apa, kalau saya puasa diberikan apa, kalau saya sedekah diberikan apa. Karena memang semua dijanjikan seperti itu. Semuanya pasti ada janjinya.
Makanya kita temukan buku-buku ulama-ulama hadis menyebutkan tentang fadilah. Fadilah solat duha, fadilah solat malam, fadilah solat berjamaah, fadilah wudu, fadilah haji, fadilah umrah, fadilah jihad, fadilah bakti orang tua, fadilah sedekah, fadilah zikir, fadilah doa, fadilah baca Quran, fadilah semuanya. Karena itu memang keutamaan. Artinya kita akan dapat. Ini nanti akan membuat kita bisa konsisten dalam mengerjakan atau istiqomah. Karena kita tahu kita akan dapat apa di situ. Nah begitu juga kalau kita ingin meninggalkan satu perbuatan dosa. Misalnya seseorang di antara kita tahu dirinya punya pelanggaran agama. Masing-masing mungkin lebih tahu dirinya. Ya. Tapi kalau kita ingin meninggalkannya, apalagi godaannya lagi gejolak, maka kita mencari tahu ancaman Allah di situ. Ya, semoga Allah maafkan kalau kita punya kesalahan-kesalahan di masa lalu. Tetapi kalau ada godaannya, maka cara terbaik untuk menjauhi pelanggaran tersebut, kita mengetahui apa yang akan kita dapatkan sebagai ancamannya. Nah, ini biasa disebutkan dalam istilah-istilah ulama al-wa'du wal-wa'id. Janji positif dalam amal dan ancaman dalam setiap perbuatan dosa. Tawakal ini punya fadilah, punya keutamaan. Banyak sekali bisa kita dapatkan. Yang pertama, tawakal sendiri adalah ibadah. Artinya kalau kita setiap hari kita bisa melakukan ini ya. Kita kalau mau, misalnya teman-teman mau pergi tempat kerja, ya udah saya mau kerja hari ini. Terus niatkan tawakal kepada Allah. Sudah saya serahkan urusan pekerjaan saya kepada Allah. Saya tetap bekerja, tetapi saya serahkan nanti keamanan di jalan, pekerjaan yang saya kerjakan, ketulusan saya bertawakal ya Allah, gitu kan? Nah, itu dia ibadah. Apa saja yang kita mau kerjakan, kita selalu hubungkan dengan tawakal. Karena memang kita sudah tadi dengarkan dalil-dalil dari Al-Quran, begitu banyaknya ayat yang berbicara tentang masalah tawakal. Yang kedua, orang yang bertawakal menyerahkan hasil pekerjaannya kepada Allah SWT akan memiliki ketenangan jiwa. Dan juga dia yakin kalau Tuhannya selalu bersamanya. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Dalam surah At-Talaq, surah nomor 65 ayat 3. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan jadi pencukup baginya. Pelindungnya, pencukup, memenuhi kebutuhan, penyelamat bagi dia dan seterusnya. Yang ketiga, sebab rezeki dan pencukupan terhadap kebutuhan. Semua orang yang bertawakal dipastikan akan diberikan kebutuhannya. Sebagaimana dijelaskan tadi dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah jadi pencukup baginya. Di sini maknanya salah satu maknanya Allah akan memenuhi kebutuhannya, rezekinya. Dan Abi Dzar, sahabat Nabi menanggapi ayat ini, At-Talaq ayat 3 radhiyallahu anhu, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, beliau mengatakan, "Lau annan nas kullahum akhad biha kanathum." Kalau kafathum. Kalau seandainya manusia mengambil ayat ini, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah jadi pencukup baginya, maka pasti kafathum, pasti akan mencukupi mereka. Apa saja? Mencukupi apa saja? Orang mau keluar cari jodoh, orang mau keluar cari pekerjaan, orang mau keluar cari bisnis, orang mau keluar ikhtiar untuk berobat supaya sembuh. Dia silakan lakukan ikhtiarnya itu, kemudian dia niatkan untuk bertawakal hasilnya kepada Allah. Maka pasti akan menjadi pencukup bagi dia. Kemudian ulama mengatakan seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal, masih perkataan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal, maka sungguh pasti Allah akan mencukupi urusan dunia dan urusan akhirat mereka. Dan ini dinukil oleh Ibnu Rajab dalam Jami' Ulum wal Hikam di halaman 526. Ibnu Jarir At-Tabari, seorang ulama tafsir, menjelaskan tentang makna firman Allah surah At-Talaq surah nomor 65 ayat 3, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan jadi pencukup baginya. Kata beliau, barang siapa yang bertakwa, patuh kepada Allah dengan menjalankan perintah dan setelah itu menyandarkan hati kepadanya, bertawakal, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya.